Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini dan kesempatan kali ini kita bisa belajar bersama lagi melanjutkan materi yang kemarin. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, semoga adik-adik selalu semangat belajarnya yang di rumah ya. Untuk kelas 9A, kelas 9B, kelas 9C tetap semangat belajarnya ya. Untuk pertemuan pada pagi hari ini, saya akan melanjutkan materi pembelajaran yaitu mengenai bab 2 pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada pertemuan kemarin, saya sudah menjelaskan mengenai makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada pertemuan pada pagi hari ini, saya akan menjelaskan dua submateri. Yang pertama mengenai pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan yang kedua sikap positif terhadap pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya adik-adik berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Oke, pada pertemuan pada pagi hari ini, saya akan mengajak adik-adik sekalian untuk belajar mengenai pokok pikiran pembukaan UUD tahun 1945, dan yang kedua, sikap positif terhadap pokok pikiran dalam pembukaan UUD tahun 1945. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini agar adik-adik bisa mendeskripsikan apa sih arti penting pokok pikiran dalam pembukaan UUD tahun 1945, dan yang kedua, adik-adik bisa menampilkan sikap positif terhadap pokok pikiran dalam pembukaan UUD tahun 1945. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, untuk apa sih kita belajar mengenai materi pembukaan UUD tahun 1945? Yang pertama, dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber motivasi dan perjuangan serta tekad bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan nasional. Dan yang kedua, merupakan sumber segala hukum dan moral yang ditegakkan di Indonesia. Nah, fungsi dari Undang-Undang Dasar tahun 1945 ini, yang pertama itu mengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, kemudian dibagi, dan dilaksanakan oleh suatu pemerintahan tersebut. Yang kedua itu menentukan dengan jelas apa yang menjadi hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Nah, selanjutnya langsung ke materi ya. Pokok pikiran pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sumber hukum tertinggi di Indonesia. Nah, jadi segala peraturan itu sudah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang sudah ada dalam setiap batang tubuh dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang kedua, pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis atau undang-undang dasar maupun hukum yang tidak tertulis. Nah, kita di Indonesia menganut dua hukum. Yang pertama ada hukum yang tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Kalau hukum yang tertulis itu contohnya yang seperti apa? Ya, contohnya itu yang seperti adanya undang-undang dasar yang mengenai peraturan-peraturan yang ada di negara kita. Nah, hukum yang tidak tertulis seperti contohnya itu yang seperti apa? Contohnya yaitu mengenai tentang masyarakat adat.
dia itu menganut hukum yang tidak tertulis. Hukumnya itu berlaku pada masyarakat adat tertentu, pada masyarakat adat di wilayah itu sendiri. Nah, jadi masyarakat lain itu tidak menaati hukum yang berlaku pada masyarakat adat itu sendiri, karena setiap masyarakat itu memiliki aturan sendiri-sendiri. Nah, selanjutnya kita langsung ke pokok pembahasan materi. Yang pertama yaitu pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pokok pikiran pertama di dalam pembukaan UUD tahun 1945. Nah, di dalam pokok pikiran pertama ini menjelaskan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia berdasarkan atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, negara menurut pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menghendaki adanya persatuan. Nah, persatuannya adik-adik bukan adanya perpecahan, kemudian bukan karena adanya konflik. Nah, artinya persatuan ini bahwa setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau individu. Jadi kita lebih mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi kita sendiri. Jadi sebagai warga negara, kita tidak boleh egois, hanya mementingkan kepentingan pribadi untuk mencapai suatu tujuan, tetapi kita harus mementingkan kepentingan negara. Apa sih di dalam kepentingan negara itu? Apa sih hak dan kewajiban kita sebagai warga negara? Nah, jadi kita harus lebih mementingkan kepentingan negara dahulu, baru kepentingan pribadi atau kepentingan individu masing-masing. Bahwasanya di dalam pokok pikiran pertama mengandung pengertian adanya makna persatuan. Nah, jadi di dalam pokok pertama ini merupakan penjabaran dari sila ketiga Pancasila. Apa bunyi dari sila ketiga Pancasila? Yaitu Persatuan Indonesia. Nah, selanjutnya ke pokok pikiran yang kedua. Nah, di dalam pokok pikiran kedua pembukaan UUD tahun 1945, negara itu hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, adapun di dalam pokok pikiran ini mengandung pengertian bahwa adanya kesadaran manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, keadilan ini menempatkan suatu tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sehingga dapat menentukan jalan serta aturan yang harus dilaksanakan dalam pembukaan UUD tahun 1945 untuk sampai pada tujuan tersebut dengan modal persatuan. Nah, jadi antara pokok pikiran yang pertama dan yang kedua ini saling berkaitan. Nah, keadilan sosial ini didasarkan bahwa setiap manusia memiliki hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Nah, selanjutnya ke hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat terpisahkan, sesuatu yang saling berkaitan antara hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Akan tetapi, akan terjadi pertentangan antara hak dan kewajiban kita sebagai warga negara apabila tidak adanya keseimbangan. Nah, jika keseimbangan itu tidak ada, maka akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara
kita melaksanakan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara dengan sebaik mungkin, dengan sepenuh hati. Nah, apa sih hak dan kewajiban kita sebagai warga negara? Yang pertama, hak kita sebagai warga negara yaitu hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi setiap warga negara. Hal ini sesuai yang tercantum di dalam pasal 27 ayat 2. Kita ketahui bahwa setelah kita menyelesaikan pendidikan, tentu akan dari masing-masing untuk mencari pekerjaan. Tetapi untuk mencari pekerjaan tidaklah mudah. Apalagi di masa pandemi seperti ini, pada masa sekarang ini banyak sekali pengangguran yang terjadi sekarang. Nah, yang kedua yang kedua yaitu hak atas pengakuan, kemudian hak atas jaminan, kemudian hak atas perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum. Hal ini sesuai yang tercantum di dalam pasal 28D ayat 1. Nah, jadi kita sebagai warga negara tentu memiliki hak atas perlakuan yang sama dan untuk bersikap adil di depan hukum. Jadi ketika terjadi suatu pelanggaran, maka di dalam memutuskan suatu perkara hukum harus adanya keadilan, bukan berdasarkan atas kekuasaan tertentu yang menguasai kekuasaan itu sendiri. Nah, selanjutnya kewajiban kita sebagai warga negara itu apa saja sih? Yang pertama, kewajiban kita sebagai warga negara yaitu wajib menaati segala peraturan hukum dan pemerintahan. Hal ini tercantum di dalam pasal 27 ayat 1. Nah, contohnya itu seperti apa? Menaati peraturan hukum. Yang sederhana yaitu contohnya menaati peraturan lalu lintas. Itu salah satu menaati peraturan hukum. Kemudian yang kedua, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Hal ini sesuai yang tercantum di dalam pasal 27 ayat 3. Yang ketiga, kewajiban kita sebagai warga negara yaitu ini yang paling penting, yaitu wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Hal ini sesuai yang tercantum di dalam pasal 28C ayat 1. Nah, selanjutnya wajib menghormati setiap hak asasi manusia orang lain. Itu yang seperti apa sih menghormati hak asasi manusia orang lain? Yaitu contohnya yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu menghormati terhadap sesama warga negara, kemudian saling menghargai segala perbedaan, kemudian saling bertoleransi terhadap perbedaan keyakinan. Kemudian, jika hak dan kewajibannya seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman, akan sejahtera. Nah, jika hak dan kewajibannya di Indonesia tidak akan pernah seimbang apabila masyarakat itu tidak bergerak untuk merubahnya. Mereka saling egois, kemudian saling mementingkan kepentingan pribadinya masing-masing, tidak mendahulukan kepentingan negara, maka antara hak dan kewajibannya tidak akan seimbang. Tidak akan ada perubahan di dalam masyarakat itu sendiri. Kemudian selanjutnya yaitu pokok pikiran yang ketiga. Nah, di dalam pokok pikiran ketiga ini menjelaskan bahwa negara berkedaulatan rakyat atas dasar kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan. Nah, pokok pikiran ini mengandung makna bahwa pokok pikiran kedaulatan rakyat berarti kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Nah, di dalam pokok pikiran ketiga ini
menjelaskan adanya kedaulatan rakyat. Nah, kedaulatan rakyat ini sesuai pada pasal 1 ayat 2 yang menjelaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Siapa yang melaksanakan? Yaitu lembaga-lembaga negara yang kewenangannya ditetapkan di dalam Undang-Undang Dasar. Nah, bahwa dalam sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan permusyawaratan atau perwakilan. Nah, jadi pokok pikiran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia yang selalu mengedepankan azas musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan. Nah, di dalam pokok pikiran ini merupakan penjabaran dari sila keempat Pancasila. Dan selanjutnya yaitu pokok pikiran yang keempat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, pokok pikiran ini mengandung pengertian bahwa pemerintah dan penyelenggaraan negara berkewajiban untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Nah, di dalam pokok pikiran yang keempat ini menegaskan bahwa di dalam Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggaraan negara lainnya untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur. Nah, di dalam pokok pikiran keempat ini menegaskan pokok pikiran ketuhanan yang Maha Esa mengandung pengertian bahwa kita sebagai warga negara harus takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan yang kedua, pokok pikiran keempat ini mengandung makna bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung pengertian menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia atau nilai kemanusiaan yang luhur. Nah, di dalam pokok pikiran keempat ini merupakan dasar moral negara yang pada hakikatnya merupakan suatu penjabaran dari sila pertama dan sila kedua. Yang bunyinya seperti apa? Yang sila pertama bunyinya yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, selanjutnya masuk ke materi arti penting pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, bahwa di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia. Yang kedua, keempat pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan pancaran dari nilai-nilai Pancasila, yang dimana terdapat 5 sila. Kemudian selanjutnya masuk ke materi sikap positif terhadap pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sikap positif ini merupakan salah satu sikap atau perbuatan yang dapat ditampilkan atau dapat dicontoh di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Merupakan suatu sikap baik yang patut untuk diterapkan di dalam atau patut untuk diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, di dalam pokok pikiran pertama ini mengandung makna persatuan. Nah, sikap positifnya itu seperti melindungi keluarga, kemudian melindungi teman, kemudian dan masyarakat lainnya dari ancaman teroris atau ancaman lain yang dapat merobohkan persatuan bangsa. Nah, di dalam pokok pikiran pertama ini, makna persatuan ini yaitu
kita saling melindungi dari suatu ancaman yang dapat merobohkan persatuan bangsa. Nah, yang pokok pikiran kedua ini yaitu keadilan sosial. Nah, sikap positifnya itu seperti apa? Ya, seperti membantu fakir miskin, kemudian bakti sosial. Nah, keadilan sosial ini lebih kita pengabdian kita ke masyarakat untuk membantu orang yang tidak mampu dengan sekuat dan semampu kita. Kemudian pokok pikiran ketiga yaitu kedaulatan rakyat. Nah, sikap positifnya itu seperti membudayakan musyawarah dalam kehidupan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Kedaulatan rakyat ini dapat diterapkan di dalam kehidupan di sekolah. Seperti apa? Seperti kita memilih calon ketua kelas, kemudian calon pengurus OSIS, itu salah satu pengamalan dari kedaulatan rakyat yang membudayakan musyawarah untuk mufakat bersama. Kemudian pokok pikiran keempat ini yaitu ketuhanan. Nah, sikap positifnya itu seperti memelihara sikap luhur dengan bersikap ramah kepada setiap orang, kemudian gemar membantu orang lain. Ketuhanan ini yaitu yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, saling menghormati, kemudian saling menghargai, kemudian saling toleransi terhadap perbedaan keyakinan. Nah, saya beri contoh tentang sikap positif dalam pokok pikiran persatuan di dalam lingkungan keluarga itu seperti hidup rukun dengan anggota keluarga. Kemudian pokok pikiran pada sikap persatuan ini yaitu di dalam lingkungan masyarakat, contohnya ikut serta dalam kegiatan kerja bakti untuk membersihkan lingkungan. Kemudian pokok pikiran persatuan yang bisa diterapkan atau dapat diimplementasikan di dalam lingkungan bangsa dan negara seperti contohnya yaitu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, adik-adik setelah menonton dan memahami materi pada pertemuan pada pagi hari ini, saya akan berikan tugas untuk adik-adik ya. Nanti saya jelaskan di classroom. Nah, cukup sekian pada pertemuan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada pertanyaan, silahkan adik-adik menuliskan pertanyaan di kolom komentar classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.